Halo, perkenalkan. Nama saya Hendrawan Herman. Saya jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir sistem mata kuliah sistem microcontroller jam digital dengan fitur stopwatch dan ditampilkan pada LCD 16x2. Tujuan dari tugas akhir ini adalah memahami tentang komunikasi antara 8051 dan LCD 16x2, juga dan penggunaannya dalam timer. Luaran dari tugas akhir ini adalah prototipe jam digital yang disertai dengan stopwatch dengan tampilan LCD 16x2. Berikut adalah tampilan skematik yang saya gunakan menggunakan suatu aplikasi simulasi elektrik pada software Windows. Lalu berikut adalah video simulasi. Bisa dilihat, saya telah memulai jam digital tersebut, dan digital tersebut telah menambahkan angkanya. Jadi jam digital berfungsi dengan baik. Dan ketika ditambah menitnya berhasil, dan juga ketika ditambah jamnya juga berhasil. Lalu dalam mode stopwatch juga berjalan dengan baik. Dalam start maupun juga yang pause. Dalam stopwatch ini, dan jam digital menggunakan satu timer, yaitu timer 1. Lalu ketika mode itu diganti kembali menjadi jam digital, maka jam digital akan kembali seperti semula, 3 lebih 4. Oke, selanjutnya adalah diagram blok sistem utama yang telah saya rancang. Yang pertama akan dimulai dalam inisiasi register. Inisiasi register dapat dilihat di sini adalah register-register penting yang perlu kita pahami dalam program ini. Pada milisecond saya akan menggunakan register 0, dan pada puluhan milisecond register 1, dan seterusnya. Lalu setelah inisiasi dilakukan, maka akan langsung menyalakan timer 1. Set bit timer 1 on. Setelah itu akan dilakukan pengecekan tombol, inisiasi LCD, lalu display, dan time count, di mana setiap rising edge dia akan menghitung dan melakukan perintahnya. Lalu akan kembali ke cek tombol. Yang pertama adalah diagram cek tombol. Jadi saya telah menggunakan 5 tombol. Yang pertama adalah tombol mode. Ketika tombol mode tidak ditekan, maka dia akan menuju ke display 1, yaitu jam digital. Dalam display 1, dia akan mengawasi 2 keluaran, yaitu keluaran pada P32 dan P33. Apabila P32 ditekan, maka akan menambah jam, dan P33 ditekan, maka akan menambah menit. Yang selanjutnya adalah display 0 yang merupakan keluaran dari stopwatch. Dalam stopwatch ini akan mengawasi 2 tombol, yaitu P37 dan P36. P37 untuk memulai stopwatch, yaitu set bit TR1, sedangkan pause pada P36 adalah clear bit TR1. Setelah dari cek tombol, maka akan lanjut ke display. Display dimulai dengan memindahkan beberapa komen, yaitu 38 hexa, lalu melakukan subroutine LCD comment, lalu 0C, 01, dan 3C hexa. Langsung masuk komen. Lalu selanjutnya adalah 80H yang masuk ke komen. 80H ini menunjukkan bahwa kita menggunakan baris 1, lalu baris 1 memasukkan isi baris 1 menggunakan subroutine LCD data, lalu pindah ke line kedua, yaitu 0C 0H yang dimasukkan yang diperintahkan melalui subroutine LCD comment, lalu mengisi baris 2 tersebut dengan LCD data. Lalu dalam subroutine LCD data dan LCD comment. Dalam subroutine LCD data akan memindah akumulator kepada P2, register select adalah 1, read or write 0, enable 1. Ketika enable 1, maka data akan dikirim, lalu kembali ke enable. Register select 1 menunjukkan bahwa LCD LCD akan menampilkan angka, dan seperti kita
Dan selanjutnya adalah LCD, subroutine LCD comment. Sama dengan subroutine LCD data, hanya saja register select-nya harus 0, karena ini hanya memasukkan data. Selanjutnya block time count. Ini adalah blok bagaimana jam tersebut berjalan. Seperti yang saya telah jelaskan, register-register yang terdapat pada blok diagram ini adalah register-register yang menunjukkan waktu. Satuan milisecond, puluhan milisecond, dan juga seterusnya. Dan pada register 4 dan register 5 yang merupakan register dari jam, saya akan memasukkan fungsi khusus di mana dalam diagram ini dapat mendeteksi angka 24 karena pada jam digital selalu akan berakhir pada jam 23.59 lebih tepat. Selanjutnya ada increment jam dan increment menit. Increment jam dimulai dari menambah increment R4, R5 untuk jam, dan ada juga fungsi khusus untuk mendeteksi angka 24 agar ketika pada 2359 selanjutnya akan menjadi 0000. Selanjutnya ada increment menit. Dalam increment menit hanya menambah R2 dan R3, dan ketika R29 dan R39 maka dia akan kembali ke posisi 00. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program yang pertama. Kode program yang pertama adalah menginputkan sfr52.inst lalu deklarasi beberapa variabel R8, RA, RB. R8, RA, RB ini adalah untuk delay yang telah saya buat. Lalu D0, D1, D2, D3 itu adalah register yang saya deklarasikan untuk menyimpan nilai R1, R2, R3. Untuk menyimpan nilai jam, satuan jam, puluhan jam, dan juga satuan menit, puluhan menit. Lalu dimulai dengan origin, masuk ke start, lalu mendeklarasikan interrupt. Interrupt ini adalah increment menit dan increment jam. Lalu akan juga mendeklarasikan penggunaan timer 1. Dalam timer 1 terdapat program stopwatch sesuai dengan blok diagram yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan timer 1 ada 90 SL dan FFH. Dalam timer ini saya usahakan benar-benar presisi dalam waktu satuan menit. Dalam waktu 1 milisecond. Lalu ini adalah program return yang sebelumnya pada program stopwatch menggunakan read time 1 dan return 1. Yang berisi ready, terus ada delay juga untuk ready, lalu ada juga jam display 1. Return tidak digunakan pada saat ini, tapi akan digunakan di selanjutnya. Lalu kita memulai dalam saat memulai program, saya mendeklarasikan tmod 10H, timer 1 16 bit, lalu saya juga mendeklarasikan ada 8 register, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk milisecond hingga ke jam. Lalu saya menginisiasi LCD. Yang pertama adalah 38 hexa dan 0E hexa. Untuk LCD 16x2 saja, inisiasi. Lalu ada set bit TR1 yang menunjukkan bahwa mulai timer 1. Lalu akan masuk ke display 1 yang merupakan display dari jam digital. Oke, sebelum kita masuk ke dalam jam digital, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya memiliki delay. Ada 2 delay. Juga ada LCD comment dan LCD data. LCD comment ini seperti yang saya jelaskan, register select pada LCD comment haruslah 0. Maka saya akan memasukkan clear. Lalu selanjutnya pada LCD data, register select menjadi 1. Selanjutnya adalah increment menit dan increment jam. Seperti yang saya jelaskan tadi, increment menit hanya akan menambah R2 dan R3, dan increment jam akan menambah R4 dan R5 saja. Lalu terdapat program untuk mendeteksi angka 24. Yang dimulai dari ada CJ
compare jam not equal, apabila R5 tidak 2, maka akan lompat ke cek Y akan mengecek apakah R49, dan seterusnya, seperti yang bisa dibuat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke display 1. Pada display 1 baris pertama saya ingin menampilkan huruf jam digital. Jam spasi digital. Yang pertama saya akan menginisiasi ulang tentang LCD tersebut 38H, 0CH, 01H, 3CH, 82H, sehingga tampilan LCD menjadi sama seperti yang saya inginkan. Lalu mulai menuliskannya, isinya yaitu per huruf langsung menggunakan subroutine LCD data. Huruf J 0100 LCD data hingga JAM spasi D I J I T A L. Semua huruf-huruf tersebut dapat dilihat pada datasheet LCD 16x2. Lalu pada baris kedua akan masuk 0C3H yang menunjukkan bahwa itu akan menggunakan baris kedua. Lalu pada baris kedua akan menggunakan register 5, register 4, register 3, register 2. 5 dan 4 ini adalah register jam, register 3 dan 2 ini adalah register menit. Lalu pada 00 terdapat move A 00111 010 bit. Ini adalah simbol bagi pada jam. Lalu kita lanjutkan pada program berikutnya. Lalu terdapat beberapa subroutine berikutnya, yaitu seperti start jam digital, start switch, dan play switch, pause switch. Seperti yang saya jelaskan pada diagram sebelumnya, bahwa setiap tombol memiliki fungsi khusus masing-masing. Untuk mengganti mode, tiap kali ditekan, maka tombol mode itu akan menjadi jam. Pertama kali ditekan akan pindah ke start SW, start stopwatch. Ditekan lagi akan pindah ke start jam digital. Lalu ketika kita start SW, maka di dalam SW ada perintah untuk menyimpan R0, R1, R2, R3 pada D0, D1, D2, dan D3. Lalu ada set bit TR1, play SW. Juga ketika pause stopwatch ada clear TR1. Selanjutnya adalah move A stage 38H dan seterusnya. Ini adalah inisiasi hingga move A82 hexa adalah inisiasi LCD yang merupakan selanjutnya display dari stopwatch. Lalu pada baris pertama 82 hexa, pada baris pertama kursor kedua, saya ingin menuliskan kata stopwatch. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tiap huruf diubah ke dalam biner, lalu dipanggil subroutine LCD data. Setelah itu, saya mengganti ke baris kedua. Di baris kedua saya ingin menampilkan 6 angka. Register 3, register 2, register 7, register 6, register 1, dan register 0. Ke-6 register ini adalah register menit, detik, dan juga milidetik. Lalu seperti yang Anda lihat di sini, bahwa ada jam not bit. Seperti display sebelumnya juga ada jam not bit. Ini merupakan pengecekan tombol. Jadi ketika P30 ditekan akan masuk start SW, P32 increment menit, P33 increment jam pada display 1, yaitu display jam digital. Yang selanjutnya adalah jam not bit P30, start jam digital, jam not bit P37 play stopwatch, jam not bit P36 adalah pause switch. Oke, sekian program yang saya buat. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan salam sejahtera.